Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kami yaitu Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pemberkasan CPNS yang pada saat ini adalah hari terakhir dalam tes SKB. Dilanjutkan nanti rekonsiliasi seperti yang saya bagikan kemarin, dan nanti setelah tanggal 30 Oktober tentunya akan tiba waktunya, yaitu pemberkasan CPNS. Nah, berkas-berkas apa yang wajib kita siapkan? Bagaimana jika ada identitas yang tidak sama antara KTP atau tentang kartu keluarga? Apakah pemberkasan bisa gugur? Nanti penjelasannya ada di video ini, silahkan disimak terus. Sebelum saya lanjutkan, jika video ini bermanfaat untuk Anda semua atau pendatang baru, silahkan untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update soal yang terbaru ataupun informasi mengenai CPNS 2019 nanti. Kedepannya juga akan saya jelaskan soal dan materi CPNS 2021 persiapan yang kemungkinan akan ada ASN di 2021, entah itu P3K atau CPNS. Mari kita lanjutkan ke materinya. Ini saya jelaskan, ini dari pengalaman saya pada waktu CPNS 2018, ini formasi Pemda. Jadi nanti mungkin kurang lebih sama seperti ini. Kalau untuk yang instansi vertikal seperti kementerian mungkin ada beberapa tambahan berkas-berkas tapi tidak terlalu banyak. Jadi ini intinya berkas CPNS yang harus disiapkan seperti ini. Yang pertama, surat lamaran ditujukan kepada bupati, ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani. Ini kemarin ada yang bertanya di salah satu grup, itu surat lamarannya hilang, jadi tidak usah panik. Nanti surat lamaran membuat lagi, mungkin ada beberapa instansi yang harus ditulis tangan dan ada yang boleh diketik. Nanti tinggal instansinya bagaimana, ditunggu dari instansinya. Jadi jangan buru-buru dulu hanya menyiapkan saja. Yang kedua, asli kartu tanda peserta seleksi pengadaan CPNS 2018. Jadi yang ada stempelnya dari BKD atau dari BKN atau BKPSDM setempat. Yang ketiga, salinan legalisir KTP dan kartu keluarga atau surat keterangan. Jadi ini dulu, KTP dan kartu keluarga bisa dilegalisir dulu di catatan sipil. Tapi kalau masih ragu, boleh disiapkan foto-foto kopinya. Yang keempat, jangan lupa pas foto ukuran 4x6, latar merah. Ini dulu mintanya 6 lembar. Mungkin kurang lebihnya juga hampir sama, tapi pasti ada ukuran foto 4x6. Ini bisa dicetak dulu atau disiapkan saja. Yang kelima, pas foto ukuran 3x4, latarnya sama yaitu merah. Yang keenam, ini ada salinan legalisir ijazah atau STTB dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ini mungkin bisa disiapkan untuk fotokopi dulu. Untuk legalisirnya nanti menunggu pengerahan dari instansi yang Anda lamar. Jadi jangan buru-buru legalisir. Kalaupun nanti legalisir lama, legalisir rame atau bagaimana, enggak, itulah perjuangan seorang CPNS untuk pemberkasan. Nanti kalau tidak ramai seperti itu, tidak ada cerita CPNS. Jadi itulah bumbunya. Seperti masakan bumbunya ramai, antri, itu memang sudah bumbunya saat pemberkasan. Jadi silahkan dinikmati semua prosesnya. Tentu saja bagi instansi memberi tenggat waktu untuk mengumpulkan berkas itu pasti sudah diperkirakan cukup atau tidaknya, jadi tidak perlu terburu-buru, tapi harus memang benar. Ini ada beberapa instansi yang hanya meminta ijazah terakhirnya. Ini terus saya lanjutkan ke berkas yang ke-7, yaitu transkrip nilai yang dilegalisir. Ini hanya, jadi ini mintanya di instansi saya hanya transkrip nilai yang dilegalisir. Jadi ini seperti ini. Jadi kalau kita nanti terburu-buru, nah ternyata
ada permintaan yang berbeda. Jadi saya dulu setelah ada dikumpulkan sama BKD itu masih ada waktu 2 mingguan untuk melengkapi pemberkasan. Jadi masih ada waktu. Jadi yang saat ini disiapkan fotokopinya saja. Nanti kalau tidak dipakai itu yang jelas sudah ada gitu. Ada beberapa instansi itu mintanya tanggalnya legalisir itu tanggal setelah ada pengarahan dari instansinya itu juga ada. Jadi kalau nanti dilegalisir dulu ternyata mintanya seperti itu kan jadi bolak-balik. Jadi mending tunggu dulu. Tapi kalau untuk legalisir biasanya tanggalnya yang isi kita sendiri itu mungkin bisa disiasati. Yang kedelapan, surat akreditasi perguruan tinggi yang dilegalisir ini bagi yang lulusan kumlot, tapi untuk yang lulusan umum atau yang formasi umum itu hanya surat akreditasi program studi. Yang kesembilan, daftar riwayat hidup. Ini nanti diberikan oleh instansinya, daftarnya nanti tinggal menulis dengan pensil, dengan ballpoint, itu kita isi sesuai dengan formatnya. Yang ke-10, surat pernyataan ini juga dari instansinya. Surat pernyataan tidak dipindah 10 tahun ini juga diberikan dari instansi. Surat keterangan catatan kepolisian, SKCK ini membuatnya, ini mungkin yang paling ramai di kepolisian karena tidak hanya dari daerah itu saja, tetapi yang kementerian juga minta SKCK, jadi pasti ramai. Tapi itulah bukunya pada saat pemberkasan CPNS yang tidak bisa kita lupakan. Ke-13, surat keterangan sehat jasmani dari instansi pemerintah, ini maksudnya dari rumah sakit pemerintah. Jadi kalau yang swasta itu tidak boleh harus dari instansi pemerintah sehat jasmani. Yang ke-14 ini bedanya dengan CPNS 2017 dulu. Kalau yang 2018 ada surat keterangan sehat rohani. Ini nanti mengerjakan soal dan ada wawancara dengan spesialis kejiwaan. Ini mungkin yang banyak bolak-balik itu yang surat keterangan sehat rohani karena tidak cukup hanya 1 hari, karena yang pertama itu mengerjakan soal, besoknya wawancara, dan belum tentu mengerjakan soal itu langsung valid. Tapi nanti ada trik-trik khusus atau masukan, ada trik atau caranya bagaimana supaya lulus, nanti saya share di akun YouTube saya ini. Jadi tetap ikuti nanti bagaimana agar tes rohaninya ini bisa sekali bisa langsung valid dan besoknya bisa wawancara. Jadi untuk mempersingkat waktu. Yang ke-15, surat keterangan bebas narkoba dan hasil uji laboratorium dari rumah sakit pemerintah. Ini juga sama, ini ada di, nanti sudah paham lengkap surat bebas nafsa ini. Nanti jadi sarannya sebelum tes itu jangan minum obat atau apapun, lebih banyak minum air kelapa muda supaya menghilangkan obat-obat, entah itu jamu atau obat, jangan minum dulu 2 hari sebelum tes bebas narkoba ini, karena ini bayarnya lumayan. Nanti kalau ternyata positif, karena setelah minum obat untuk tes lagi kan membayar lagi, jadi membuang-buang uang. Jadi harus disiapkan matang-matang. Jadi intinya kalau pemberkasan itu jangan terburu-buru, dilengkapi satu-satu, pasti cukup waktunya dan itu pasti ditunggu. Yang ke-15 ini tadi sudah. Yang ke-16 ini tidak karena khusus tenaga honorer K2, 17 juga tidak, 18 atau mengajar atau cerdik, ini bagi yang memiliki, bagi yang tidak perlu. Surat tanda register atau STR ini wajib dimiliki tenaga kesehatan, nanti juga melampirkan. Nanti bagaimana STR-nya itu juga ada pengarahan dari instansinya. Jadi tunggu dulu dari instansi penyelenggara untuk memberi pengarahan kepada CPNS yang lulus. Nah, ini kapan waktu yang tepat untuk menyiapkan berkas CPNS? Saran saya sebaiknya menunggu pengarahan dari instansi. Pasti waktunya cukup ini. Kalau perubahan identitas KTP atau KK bisa didulukan. Seumpamanya pada waktu tes dulu belum menikah, setelah mau pemberkasan menikah, itu silakan diperbarui di catatan sipil dulu, itu tidak apa-apa. Apakah itu akan menggugurkan? Tidak.
karena kan itu alamiah gitu. Jadi tidak akan menggugurkan dulu sehingga sekarang sudah menikah tidak bakal menggugurkan. Yang berikutnya bagaimana jika identitas yang tidak sama, contohnya identitas di KTP atau di kartu keluarga atau di ijazah tidak sama, itu tidak jadi masalah yang jadi acuan. Nah ini jika ada identitas yang tidak sama yang jadi acuan adalah identitas ijazah yang digunakan untuk pendaftaran CPNS. Entah itu nanti ada surat keterangan atau bagaimana, nanti silahkan dikoordinasikan dengan instansi yang Anda lamar. Jadi kalau hanya perbedaan huruf atau apa itu bisa ditolerir. Jadi intinya tidak usah kupu, jalani komunikasi dengan instansi terkait jika ada perbedaan, itu pasti lancar pemberkasan Anda. Apakah dalam pemberkasan bisa gugur? Nah ini selama semua berkas bisa dipertanggungjawabkan tidak akan gugur kecuali memang ada berkas yang palsu. Jadi selama berkas Anda itu asli tidak akan gugur walaupun nanti ada kekurangan tidak serta-merta langsung digugurkan tetapi masih diberi kesempatan untuk memperbarui dulu. Ada pengalaman yang SKCK-nya setelah dikirim ke Kanrek BKN karena Pemda itu yang persetujuan teknis NIP-nya di Kanrek itu masa berlaku SKCK-nya sudah habis, itu tidak serta-merta langsung gugur seperti itu, tidak. Tetapi disuruh untuk mencari lagi, untuk melengkapi. Jadi seperti ini, jangan terlalu dibuat panik. Karena kalau nanti gugur pun nanti instansinya juga yang repot, karena harus mendapat persetujuan ke BKN lagi untuk mengganti CPNS itu, CPNS pengganti. Jadi BKD tidak bisa serta-merta ini digugurkan lalu diganti, tidak bisa, itu harus ada persetujuan dari BKN juga, pasti repot. Jadi lebih baik BKD itu selama berkas-berkasnya bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah Anda semua akan diangkat menjadi CPNS. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, semoga dilancarkan dalam pemberkasan nanti. Jika ada salah katanya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.